Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang ada di panduan TPQ nomor 48A. Ada 3 larangan Allah dan ada 3 larangan Rasul. Bunyi hadis adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa manhan wahad wa kariha lahum qila wa qal wa kasratis su'al wa idha'atal mal." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian larangan keras. Yang pertama adalah uquqal ummahat, durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu-ibu kalian. Ya, di surat Al-Isra ya, ayat 27 dikatakan, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan illa iyyah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Jadi kedudukan orang tua itu adalah setelah Allah. Maka ketaatan harus kita jaga. Maka Nabi mengharamkan, ya Allah mengharamkan melalui hadis ini, ya, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Dan yang ketiga adalah wa manhan wahad, menahan, ya, dan juga menahan arti sini kita tidak mau mengeluarkan, ya, baik maukan harta maupun keilmuan, kita tahan. Kita tidak mau berbagi kalau tidak dipinta, ya. Kita tidak mau memberi kalau kita tidak dihormati. Dua makna. Wahad, ya, juga membatas-batasi, gitu ya, dalam hidup ini, ya. Wa manhad, ya, dari itu. Kemudian ketika kita menerima maunya yang besar, ya, wa manhad ini. Giliran memberi dia mau sedikit, dia tahan. Giliran menerima, meminta haknya, itu maunya yang besar. Ini tidak boleh. Justru perbanyaklah sedekah dan kurangilah untuk menerima. Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak sekali. Anfik ya ibna Adam, unfik. Berinfaklah wahai anak Adam. Niscaya Allah akan berinfak kepada. Wa manhan wahad. Ya. Berikan apa yang kita miliki. Ya, jangan minta. Ya, kalau itu memang bukan hak kita. Selanjutnya ada 3 hal yang dibenci oleh Nabi. Wa kariha lakum qila wa qal. Aku benci kepada kalian kalau ngomong katanya. Ya, qila wa qal. Wa kasratis su'al. Banyak bertanya, banyak bicara tapi sedikit berbuat. Wa idha'atal mal. Ketika kita punya harta dihambur-hamburkan. Membeli sesuatu memang yang tidak bernilai ukhrawi, hanya untuk duniawi saja. Itu dibenci sama Nabi. Al-Fakir di sini ingin menegaskan berkaitan dengan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran. Coba kita perhatikan, ya, bahwa banyak informasi yang sampai kepada kita, kepada anak didik kita, dari guru-guru, daripada asatiz. Di sekolah-sekolah itu menyampaikan khususnya tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Rata-rata mereka mengatakan 6.666 ayat. Dan ini terus turun-temurun sampai sekarang. Sampai kita sudah menjadi guru, kita masih mengatakan itu. Padahal kalau kita lihat, kita cross-check, ya, kepada mushaf Al-Quran saja, yang ada, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama,
di sejarah Al-Quran di halaman 16, itu jumlahnya tidak demikian. Terus bagaimana ini untuk merubah? Ya mari kita biasakan anak didik kita untuk menghitung. Ya, untuk menghitung berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran. Sebelum jumlah ayat, ya diawali oleh nama-nama juz dulu. Karena ini sedikit. Bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz. Nah, 30 juz itu masing-masing punya nama. Yaitu di awal juznya saja minimal. Seperti 1 alif lam mim, 2 sayaqulus sufaha, 3 tilkar rusul, 4 lan tanalul birra, 5 wal muhsanatu, dan seterusnya. Ya. Bahkan kita nggak ngejuz 30 juga nggak ngeh. Yaitu amma. Maka disebut dengan juz amma. Itu artinya juz ke-30. Ya. Kemudian setelah itu kita biasakan ya menghafal nama-nama 114 surat yang ada di mushaf Al-Quran. Itu ada sebuah narasi ya, yang untuk mempermudah menghafal nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ya, pembukaan Al-Fatihah, pengembangbiakan sapi betina Al-Baqarah milik keluarga Imran, Ali Imran yang kebanyakan wanita. An-Nisa menyediakan hidangan. Al-Maidah untuk para penjaga hewan ternak. Al-An'am di tempat ternak. Al-A'rab sebagaimana penjaga harta rampasan perang Rasul. Al-Anfal yang sudah bertobat atau seperti tobat Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf, alaihissalam, dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika ditanya 40 surat apa? Al-Mu'min atau Al-Ghafir. 50 Qaf. 20 Toha. 17 Al-Isra. Dan seterusnya. Jadi biasakan anak-anak menghafal itu. Karena itu masih bagian luar daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran ada bagian luarnya, bagian kulitnya, bagian dalamnya. Sebelum kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka kita jaga dulu kulitnya. Biar nanti ketika kita memiliki Al-Quran, itu akan kita jaga betul. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, barang yang sangat berharga. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran itu barang yang mulia, barang yang berharga. Maka kita jaga betul. Selanjutnya, jumlah surat atau jumlah ayat. Bahwa Al-Quran ya memiliki ayat setelah suratnya tadi 114, jumlah ayatnya ya yang menurut keterangan di Mushaf Kementerian Agama bahwa Al-Quran diturunkan di 2 tempat. Yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Di Mekah jumlahnya adalah 4.780 ayat. Di Madinah 1.456 ayat. Jadi totalnya 6.236 ayat. Ya. Dan itu tidak berubah. Dari semenjak Al-Quran itu ditulis, ya, Mushaf itu dilahirkan oleh Utsman di masa Utsman bin Affan, sampai hari ini nggak pernah berubah. Jumlah surat Al-Baqarah itu 286. Maka nanti di akhir zaman pun itu akan tetap demikian. Sehingga kalau kita hitung jumlahnya adalah 6.236 dan tidak akan bertambah meskipun waktu berjalan, dan juga tidak akan berkurang. Insya Allah tidak akan berkurang. Maka ketika kita menyebutkan nama jumlah ayatnya di dalam mushaf Al-Quran, maka sebaiknya kita menghitung. Nah, kita sudah mempersiapkan bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya, jumlah kata di dalam Al-Quran itu ada kata menurut Dr. Abdul An-Naufal, Abdul Razak Naufal, di dalam bukunya itu bahwa kata yang ada di dalam mushaf Al-Quran jumlahnya 51.900 kata.
Nah, itu untuk menghitungkan kan banyak. Bagaimana cara ya menguasai kata-kata yang tidak sedikit itu. Kami punya metode ya rupanya menurut ya pendapat ulama nih ya, para ulama telah mengklasifikasikan kata-kata di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya tadi itu rupanya banyak kata pengulangan. Minimal ada 100 kata pengulangan yang di setiap baris ada. Itu disebut dengan 100 kata ajaib. Oleh karenanya itu kita pertama menghafal kata-kata itu. Dan kami PDQ sudah menyiapkan 100 kata itu dengan lagu agar mudah menghafalnya. Contohnya huwa hiya dia hum him mereka ka anta kamu kum antum kalian anani aku nahnuna kami huma mereka berdua antuma kamu berdua dan seterusnya di antara kata. Sehingga jangan lagi kita mengatakan ya mengatakan sesuatu yang jelas-jelas itu referensinya ada, kita tidak merujuk kepada rujukan yang ada. Nah, Nabi melarang di sini, karyalhum kila waqal. Nabi sangat membenci kepada kalian kalau berkata katanya. Maka kalau ada seorang guru yang mengatakan ya, jumlah ayat sekian, sementara tidak sesuai dengan ini, dia berpendapat kata orang. Maka Nabi dalam sebuah hadis mengatakan ini disebut dengan guru pendusta. Bunyi redaksinya adalah ada di panduan TPQ, Binan PDQ, hadis ke-48, Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta bila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Nah, inilah pentingnya referensi, pentingnya rujukan. Nabi mengatakan di hadis yang lain, ya, ini mahfuzat maqalat ulama mengatakan, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan adalah singkat, pendek, tetapi memiliki referensi atau ada dalilnya. Hadana wa ikum ajmain. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mari kita saksikan hafalan para santri dan guru binaan pesantren Desa Quran. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi para guru ngaji, pada guru TK TPQ. Ya, sehingga jangan kita mengajarkan sesuatu ya yang di luar Al-Quran, karena core dakwah kita adalah Al-Quran dengan namanya LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran, atau TKQ, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Makasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartibul mushaf, urutan surat di dalam mushaf Al-Quran. 1. Quran Surat Al-Fatihah, artinya pembukaan, jumlah ayatnya 7, diturunkan di Mekah. Tartibul nuzul, urutan surat berdasarkan turunnya. 1. Quran Surat ke-96 Al-Alaq, jumlah ayatnya 19, diturunkan di Mekah. 2. Quran Surat Al-Baqarah, artinya sapi betina, jumlah ayatnya 286, diturunkan di Mekah. 2. Quran Surat ke-68 Al-Qalam, jumlah ayatnya 52, diturunkan di Mekah. 3. Quran Surat Ali Imran, artinya keluarga Imran, jumlah ayatnya 200, diturunkan di Madinah. 3. Quran Surat ke-73 Al-Muzammil, jumlah ayatnya 20, diturunkan di Mekah. 4. Quran Surat An-Nisa, artinya wanita, jumlah ayatnya 176, diturunkan di Madinah. 4. Quran Surat ke-74 Al-Mudassir, jumlah ayatnya 56, diturunkan di Mekah. 5. Quran Surat Al-Maidah, artinya hidangan, jumlah ayatnya 120, diturunkan di Madinah. 5. Quran Surat ke-1 Al-Fatihah, jumlah ayatnya 7, diturunkan di Mekah. 6. Quran Surat Al-An'am, artinya binatang ternak, jumlah ayatnya 165, diturunkan di Mekah. 6. Quran Surat ke-111 Al-Lahab, jumlah ayatnya 5, diturunkan di Mekah.
7 Quran Surat Al-A'raf artinya tempat tertinggi, jumlah ayatnya 206, diturunkan di Mekah. Tartibun nuzul urutan surat berdasarkan turunnya. 7 Quran surat ke-81 At-Takwir, jumlah ayatnya 29, diturunkan di Mekah. 8 Quran Surat Al-Anfal artinya rampasan perang, jumlah ayatnya 75, diturunkan di Madinah. 8 Quran surat ke-87 Al-A'la, jumlah ayatnya 19, diturunkan di Mekah. 9 Quran Surat At-Taubah artinya pengampunan, jumlah ayatnya 129, diturunkan di Madinah. 9 Quran surat ke-92 Al-Lail, jumlah ayatnya 21, diturunkan di Mekah. 10 Quran Surat Yunus artinya Nabi Yunus, jumlah ayatnya 109, diturunkan di Mekah. 10 Quran surat ke-89 Al-Fajr, jumlah ayatnya 30, diturunkan di Mekah. 11 Quran Surat Hud artinya Nabi Hud, jumlah ayatnya 123, diturunkan di Mekah. 11 Quran surat ke-93 Ad-Duha, jumlah ayatnya 11, diturunkan di Mekah. 12 Quran Surat Yusuf artinya Nabi Yusuf, jumlah ayatnya 111, diturunkan di Mekah. 12 Quran surat ke-94 Al-Insyirah, jumlah ayatnya 8, diturunkan di Mekah. Quran 13 Quran Surat Ar-Ra'd artinya guru, jumlah ayatnya 43, diturunkan di Madinah. Tartibun nuzul urutan surat berdasarkan turunnya. 13 Quran Surat ke-103 Al-Asyr, jumlah ayatnya 3, diturunkan di Mekah. 14 Quran Surat Ibrahim artinya Nabi Ibrahim, jumlah ayatnya 52, diturunkan di Mekah. 14 Quran Surat ke-100 Al-Qari'ah, jumlah ayatnya 11, diturunkan di Mekah. 15 Quran Surat Al-Hijr artinya Al-Hijr nama tempat, jumlah ayatnya 99, diturunkan di Mekah. 15 Quran Surat ke-108 Al-Kautsar, jumlah ayatnya 3, diturunkan di Mekah. 16 Quran Surat An-Nahl artinya lebah, jumlah ayatnya 128, diturunkan di Mekah. 16 Quran Surat ke-102 At-Takasur, jumlah ayatnya 8, diturunkan di Mekah. 17 Quran Surat Al-Isra artinya memperjalankan di malam hari, jumlah ayatnya 111, diturunkan di Mekah. 17 Quran Surat ke-107 Al-Maun, jumlah ayatnya 7, diturunkan di Mekah. 118 Quran Surat Al-Kahfi artinya goa, jumlah ayatnya 110, diturunkan di Mekah. 18 Quran Surat ke-109 Al-Kafirun, jumlah ayatnya 6, diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibul mushaf urutan surat di dalam mushaf Al-Quran. 19 Quran Surat Maryam artinya Maryam bunda Nabi Isa, jumlah ayatnya 98, diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibul nuzul urutan surat berdasarkan turunnya. 19 Quran Surat ke-105 Al-Fil, jumlah ayatnya 5, diturunkan di Mekah. 20 Quran Surat Toha artinya Toha, jumlah ayatnya 135, diturunkan di Mekah. 20 Quran Surat ke-113 Al-Falaq, jumlah ayatnya 5, diturunkan di Mekah. 21 Quran Surat Al-Anbiya artinya para nabi, jumlah ayatnya 112, diturunkan di Mekah. 21 Quran Surat ke-114 An-Nisa, jumlah 114 An-Nasa, jumlah ayatnya 6, diturunkan di Mekah. 22 Quran Surat Al-Hajj artinya haji, jumlah ayatnya 78, diturunkan di Madinah. 22 Quran Surat ke-112 Al-Ikhlas, jumlah ayatnya 4, diturunkan di Mekah. 23 Quran Surat Al-Mu'minun artinya orang-orang yang beriman, jumlah ayatnya 118, diturunkan di Mekah. 23 Quran Surat ke-53 An-Najm, jumlah ayatnya 62, diturunkan di Mekah. 24 Quran Surat An-Nur artinya cahaya, jumlah ayatnya 64, diturunkan di Madinah. 24 Quran Surat ke-80 Abasa, jumlah ayatnya 42, diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibul mushaf urutan surat sesuai mushaf Al-Quran. 25 Quran Surat Al-Furqan artinya pembeda, jumlah ayatnya 77, diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun nuzul urutan surat berdasarkan turunnya. 25 Quran Surat ke-97 Al-Qadar, jumlah ayatnya 5, diturunkan di Mekah. 26 Quran Surat Asy-Syu'ara artinya para penyair, jumlah ayatnya 227, diturunkan di Mekah. 26 Quran Surat ke-91 Asy-Syams, jumlah ayatnya 15, diturunkan di Mekah. 27 Quran Surat An-Naml artinya semut, jumlah ayatnya 93, diturunkan di Mekah. 27 Quran Surat ke-85 Al-Buruj, jumlah ayatnya 22, diturunkan di Mekah.
28 Quran Surat Al-Qasas artinya kisah-kisah, jumlah ayatnya 88 diturunkan di Mekah. 28 Quran Surat ke-95 Atin, jumlah ayatnya 8 diturunkan di Mekah. 29 Quran Surat Al-Ankabut artinya laba-laba, jumlah ayatnya 69 diturunkan di Mekah. 29 Quran Surat 106 Quraisy, jumlah ayatnya 4 diturunkan di Mekah. 30 Quran Surat Ar-Rum artinya bangsa Romawi, jumlah ayatnya 60 diturunkan di Mekah. 30 Quran Surat 101 Al-Qari'ah, jumlah ayatnya 11 diturunkan di Mekah. Tartibun Mushaf, urutan surat sesuai dengan Mushaf Al-Quran. 31 Quran Surat Luqman artinya Luqman, jumlah ayatnya 34 diturunkan di Mekah. Tartibun nuzul, urutan surat berdasarkan turunnya. 31 Quran surat ke-75 Al-Qiyamah, jumlah ayatnya 40 diturunkan di Mekah. 32 Quran Surat Al-Sajadah artinya sajadah, jumlah ayatnya 30 diturunkan di Mekah. 32 Quran surat ke-104 Al-Humazah, jumlah ayatnya 9 diturunkan di Mekah. 33 Quran Surat Al-Hazab artinya golongan bersekutu, jumlah ayatnya 73 diturunkan di Madinah. 33 Quran surat ke-77 Al-Mursalat, jumlah ayatnya 50 diturunkan di Mekah. 34 Quran Surat Saba artinya kaum Saba, jumlah ayatnya 54 diturunkan di Mekah. 34 Quran surat ke-50 Qaf, jumlah ayatnya 45 diturunkan di Mekah. 35 Quran Surat Fatir artinya pencipta, jumlah ayatnya 45 diturunkan di Mekah. 35 Quran surat ke-90 Al-Balad, jumlah ayatnya 20 diturunkan di Mekah. 36 Quran Surat Yasin artinya Yasin, jumlah ayatnya 83 diturunkan di Mekah. 36 Quran surat ke-86 At-Tariq, jumlah ayatnya 17 diturunkan di Mekah.